Masih bersama kami di In Jambi dan kami masih berada di Bupati Cafe. Kita akan berbincang-bincang lagi tentunya dengan Pak Budi. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan, Pak. Nah, seperti apa kualitas kesehatan di Provinsi Jambi, baik dari segi pelayanan dan juga fasilitas kesehatan menurut Bapak selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Kalau bicara masalah kesehatan, tadi juga saya singgung, justru saya berharap pemerintah kita hari ini dan ke depan menomorsatukan, memprioritaskan masalah kesehatan. Sehatkan dulu 3,6 juta penduduk Provinsi Jambi. Dalam hal ini pelayanan mudah, ya kan? Nggak ada penolakan dalam masalah perobatan. Orang miskin tidak boleh sakit, istilahnya seperti itu kan. Nah, justru kalau saya bermimpi berharap pemimpin Provinsi Jambi ke depan menomorsatukan masalah kesehatan. Kesehatan ya, Pak. Sehingga nggak ada lagi penolakan orang sakit yang mau berobat. Siapapun masyarakat Provinsi Jambi yang berKTP Jambi dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke. Di Rumah Sakit Raden Matahir sendiri hari ini ya selalu kita lihat ada progres yang lebih baik dalam hal pelayanan. Itulah komitmen kami bersama Dirut Rumah Sakit Raden Matahir. Dan kami juga mengunjungi beberapa rekomendasi nih rumah sakit di Indonesia yang sama tipe B. Belum lama kami juga ada melihat Rumah Sakit Al Ihsan di Bandung. Itu luar biasa. Begitu kita masuk, pelayanannya, sarana prasarananya, dan di sana masyarakat yang mau berobat sangat merasa seperti orang sakit. Mereka enjoy pelayanan dan itu nggak lepas dari tenaga medis. Dan di Provinsi Jambi ya sampai hari ini sudah ada peningkatan ya dalam hal pelayanan. Berarti harus ada yang ditiru, Pak ya, kalau misalnya kita keluar itu dan dibawa ke Jambi tentunya, pasti. Terus sama halnya dengan pendidikan tadi, Pak, apa langkah yang diambil pemerintah demi menyamaratakan pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Provinsi Jambi? Di Provinsi Jambi ada satu permasalahan. Apa itu? Belum lama ini, pada saat saya reses, beberapa keluhan dari masyarakat yang manakala mereka tadinya mendapatkan kartu KIS, kartu Indonesia Sehat, ternyata hari ini nggak bisa lagi digunakan. Mereka nanya, Pak ini gimana? Nggak terdaftar lagi. Padahal kami masih, mohon maaf nih, masuk dalam data DTKS tadi. Data masyarakat yang wajib atau layak mendapatkan bantuan. Di Rumah Sakit Raden Matahir sendiri, kami ada program untuk pengguna SKTM. Memang dengan program tersebut, kemarin pada saat sampai dengan bulan 7, sudah melebihi target. Tapi komitmen kami menambah anggaran sehingga masyarakat yang dari kabupaten manapun mau berobat bisa terlayani. Memang ada kendala. Yang terkendala hari ini daya tampung. Kadangkala ada keluhan dari masyarakat yang mereka tiba-tiba langsung nih dari kabupaten tanpa mendaftar dulu, langsung datang ke Rumah Sakit Raden Matahir. Sementara mereka tidak tahu kapasitas ruangan. Bisa dibayangkan dari 11 kabupaten, semua rujukan ke Rumah Sakit Raden Matahir Provinsi Jambi. Kapasitas ruangan itu kan terbatas, sehingga 2-3 hari masih di IGD. Itu yang kami dapatkan keluhan-keluhan, dan sebenarnya itu bisa diminimalisir manakala ada koordinasi dari rumah sakit daerah sebelum mengirim pasien. Kita sendiri kasihan. Manakala mereka tahu-tahu mengirim, ruangan nggak ada, terpaksa menunggu, sehingga pelayanan kan kurang maksimal. Nah, itulah yang menjadi PR kita. Dan belum lama juga kan sudah difungsikan gedung baru Rumah Sakit Raden Matahir. Dan itu kiranya membantu mengatasi masalah pelayanan. Komitmen pemerintah dalam hal ini kami di Komisi 4, saya secara pribadi selalu mengatakan, saya mau masyarakat Provinsi Jambi dapat terlayani.
masalah kesehatan. Nggak ada lagi istilahnya ada yang mohon maaf 3 hari tidak boleh sakit disuruh pulang. Itu ada masalah. Banyak keluhan. Pak, kami cuma boleh 3 hari sakit terus suruh balik. Dia masuk lagi. Ini apa-apaan saya bilang. Orang sakit kok dikasih jatah 3 hari, sembuh sembuh pulang dulu nanti masuk lagi. Ini nggak boleh terjadi. Kami nggak mau di Rumah Sakit Raden Matahir ada seperti itu. Nah, komunikasi dan komitmen kami dengan manajemen di Rumah Sakit Raden Matahir, beri pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Provinsi Jambi. Ya, alhamdulillah, saya juga ini 2 periode saya di DPR Provinsi Jambi, saya selalu mengambil di Komisi 4. Kenapa? Saya merasa di Komisi 4 ini punya tugas yang cukup berat terhadap pelayanan masyarakat. Wabil khusus di Kota Jambi. Mitra kerja kami di Komisi 4 ada Dinas Pendidikan. Masalah pendidikan di Kota Jambi. Masalah kesehatan di Kota Jambi. Kesra juga. Sosial juga. Dinas sosial ada hubungannya. Ya, dengan penduduk miskin di Kota Jambi. Kemiskinan di Kota Jambi. Makanya saya dari awal saya 2014 menjadi anggota DPRD Provinsi, saya melihat komisi yang memang cocok dengan saya di Komisi 4. Karena apa? Mitra kerja kami yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dan itu menjadi prioritas. Saya nggak mau masalah kesehatan warga Kota Jambi terkendala. Pendidikan juga seperti itu. Di sosial, pelayanan ya, program dinas sosial juga. Ini ada hubungannya. Dari kesejahteraan, ya, ada hubungan dengan kemiskinan. Nah, pelayanan kesehatan ada juga dengan hubungan kemiskinan. Kenapa? Di Kota Jambi, menurut data, jumlah penduduk miskin cukup tinggi. Ada sekitar di angka 8%. Bahkan itu masuk kategori miskin ekstrim. Dan ini menjadi tugas kita, pemerintah daerah, kota maupun provinsi Jambi. Kalau ada masalah, ini kan tadi, masalah kesehatan, itu akan berdampak. Masalah pendidikan akan berdampak. Tadi, kalau mereka mohon maaf masuk dalam kategori orang miskin ekstrim tadi, pasti mereka kadang nggak mampu suruh bayar BPJS. Jangan kata mereka mau bayar iuran BPJS yang mohon maaf, walaupun cuma 50.000, ini besar bagi mereka. Kalau mereka ada 4, 1 bulan sudah 200.000. Kalau mereka harus sekolah swasta, SPP 1 anak 250.000, 2 anak 500. Penghasilan UMP, nah ini kan ada hubungan. UMP Provinsi Jambi 2,7, bahkan baru naik sekitar 3 juta. Sementara kebutuhan pokok untuk anak, sekolah, pendidikan, kesehatan, kebutuhan hari-hari itu nggak bisa dihindarkan. Jadi ini ada hubungan semua. Makanya di Komisi 4 inilah menurut saya tempat yang cocok bagi saya. Makanya setelah masuk tahun ke-9, mudah-mudahan sampai dengan 2024 nanti saya masih diberi kepercayaan untuk di Komisi 4. Tadi kita bertanya tentang pelayanan, nah sekarang kita mau tanya tentang fasilitas kesehatan Bapak. Sejauh mana pengembangan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium di seluruh daerah di Provinsi Jambi? Kalau peralatan di Rumah Sakit Raden Matahir itu sudah sangat lengkap. Bahkan mungkin salah satu CT scan itu yang ada cuma di Rumah Sakit Raden Matahir. Jadi kalau untuk peralatan di pemerintah Provinsi Jambi mungkin saya rasa tidak jadi masalah. Kalau swasta mereka mau beli mesin peralatan yang canggih kan itu ada hitung-hitung ekonomis mereka. Kalau pemerintah kan enggak, pelayanan. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita wajib menyediakan. Saya ingat waktu 2015 pada saat itu Rumah Sakit Raden Matahir sudah membeli alat CT scan itu sudah di angka sekitar 28 miliar. Itu mungkin baru pertama ada di Provinsi Jambi. Jadi kalau untuk sarana prasarana tidak menjadi kendala. Nah, idealnya juga tinggal SDM harus seimbang. Jangan peralatannya canggih, tidak diiringi dengan SDM sehingga mesin yang bagus tidak bisa dimanfaatkan. Benar. Pada intinya, kalau untuk infrastruktur di bidang kesehatan belum lama ini ada peresmian gedung baru, Geraha yang gedung baru.
dan itu bisa membantu untuk dipakai, digunakan untuk ruang-ruang medis. Nggak masalah. Kita di Provinsi Jambi dengan luas lahan kita juga ke depan bisa untuk peningkatan masalah kesehatan. Makanya kami bersama dinas pihak Rumah Sakit Raden Matahir mengunjungi salah satu rumah sakit yang menjadi rekomendasi kementerian. Rumah Sakit Al Ihsan Bandung. Dia tipe B sama di Provinsi Jambi. Dan itu menjadi apresiasi lah Kak. Saya bersama teman-teman itu, waduh, melihat rumah sakitnya pun dan dengan semangat tenaga-tenaga medisnya pun mereka senyum, ramah, itu salah satu obat. Makanya ada survei. Mengapa? Mohon maaf, banyak warga negara Indonesia yang berobat ke tetangga. Setelah disurvei, itu bukan obat yang kimia, itu bukan. Obatnya itu alami, apa senyum sapa tadi. Pelayanan mereka. Sehingga kadang-kadang mereka bilang, Pak, kami begitu sampai ke negara sana, lihat tenaga medisnya sembuh sudah kami, Pak. Nah, ini obat yang sangat mujarab. Nggak perlu kita makan obat-obat kimia tadi. Mau obat apapun nggak perlu. Nah, ini yang menjadi bahan masalah kita ke depan. Loh, Indonesia ini kan terkenal penduduknya yang ramah, santun. Nah, tapi kok masalah pendidikan orang lari ke tetangga? Ini menjadi masalah. Mudah-mudahan di Jambi bisa mengambil hikmah dari pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit tetangga tadi, sehingga nggak usah jauh-jauh. Kalau untuk masalah investasi, infrastruktur, kita Provinsi Jambi ini dengan APBD 5,5 triliun masih kuat kok untuk mengatasi masalah infrastruktur dan sarana tadi. Oke, baik. Baik Bapak, pertanyaan terakhir di segmen ini, apakah terdapat langkah khusus untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mungkin masih menghadapi kendala, Pak? Kalau bicara masalah BPJS, mungkin mohon maaf nih, sedikit banyak ada satu permasalahan. Tidak semua masyarakat Provinsi Jambi, saya bicara Provinsi Jambi aja, yang mampu untuk membayar iuran BPJS. Satu orang 50.000. Di dalam satu keluarga bisa 4 orang 200.000. Sementara saudara-saudara kita yang di kampung-kampung itu satu bulan kalau harus bayar 200.000 itu berat. Penghasilan mereka kalau buruh harian lepas berapa sih? Nah, inilah solusi kami di pemerintah Provinsi Jambi mengatasi masalah ini. Manakala ada masyarakat kita yang nunggak BPJS, kita otomatis nggak bisa terlayani dengan baik, dengan maksimal. Jadi harus bayar dulu. Saya bilang, justru masalah dia tidak mampu membayar iuran karena dia nggak punya uang. Nah, sekarang kalau dia sakit harus bayar dulu, ya keburu mampus, keburu meninggal. Jadi nggak bisa. Solusinya apa? Hari ini gunakan SKTM. Makanya anggaran SKTM tahun anggaran 2023 ini di angka berkisar sekitar 12 miliar dari APBD. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Ke depan kita minta Pak Gubernur ini terus ditingkatkan karena ini sangat penting. Jadi kalau masalah BPJS, saya mohon maaf, saya kurang setuju dengan kebijakan yang mana ada warga yang nunggak, dia harus melunasin dulu, baru bisa dilayani dengan pelayanan. Ya nggak mungkin, masalahnya dia nggak mampu, ada masalah ekonomi. Sementara dia sakit, butuh pelayanan. Iya kan? Iya, benar, baik. Baik pemirsa, seru sekali perbincangan kita, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama In Jambi. Masih bersama kami di In Jambi dan kami masih berada di Depati Cafe. Nah, di segmen terakhir ini kita langsung aja Bapak dengan pertanyaan selanjutnya. Ini tadi sudah Bapak jabarkan nih. Nah, saya ingin tanya tentang keseluruhannya aja. Apa saja evaluasi ke depannya yang harus diperbaiki demi kualitas kesehatan di Provinsi Jambi yang lebih baik lagi, Pak? Keseluruhannya. Kuncinya APBD Provinsi Jambi harus dinikmati oleh masyarakat Provinsi Jambi. APBD 5,5 triliun harus bermanfaat bagi 3,6 juta penduduk Provinsi Jambi. Salah satu, kalau saya komitmen masalah kesehatan 10% sesuai undang-undang. Itu harus
untuk di bidang kesehatan. Dan kalaupun kurang ya harus ditingkatkan, itu minimal 10%. Mandatory spendingnya di situ. Jangan ada masyarakat Provinsi Jambi yang tidak dapat pelayanan kesehatan maksimal. Clear. Semua harus dapat dilayani. Jangan sampai ada istilah orang miskin tidak boleh berobat. Mau berobat susah. Itu nggak boleh. Kedua, untuk di pendidikan 20% dari 5,5 triliun wajib untuk masalah pendidikan. Gitu? Jadi jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Kalau Provinsi Jambi, SMA, SMK, SLB tadi. Itu jangan sampai kita dengar, oh Pak, anak saya putus sekolah nggak punya uang. Itu pemerintah, mohon maaf, sangat berdosa. Manakala ada penduduk Provinsi Jambi yang putus sekolah karena mereka tidak punya uang. Jadi APBD kita, menurut saya 5,5 triliun cukup untuk mengatasi masalah kesehatan dan pendidikan. Harapannya APBD yang diberikan melalui pemerintah pusat melalui Provinsi Jambi ini bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh 3,6 juta penduduk Provinsi Jambi. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, apa yang menjadi fokus baik dari pendidikan dan juga kesehatan untuk saat ini dan ke depannya? Kalau masalah kesehatan, pelayanan. Pelayanan untuk masyarakat yang mau berobat dapat terlayani dengan baik. Ya mohon, walaupun sampai hari ini ada kendala, ya kendala itu miskomunikasi antara daerah dan kami di Rumah Sakit Raden Matahir. Mereka mau mengirim. Dan itu mudah-mudahan kalau ada koordinasi dan kita akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan. Dalam hal ini ruang-ruang akan terus kita tambah. Sehingga itu membantu mengatasi permasalahan. Itu kalau di kesehatan. Kalau pendidikan, ya tadi nggak ada putus sekolah. Ada RKB baru, terutama di kota Jambi. Setiap tahun kurang lebih ada 12.000. Sementara daya tampung hanya 50%. Dan beberapa kecamatan seperti Pasar tadi, di Jambi Selatan juga ada penambahan minimal ruang kelas. Sehingga ya kasihan kalau kita lihat mereka yang tinggal di sekitar kecamatan Pasar. Mereka mau sekolah cukup jauh. Kalau punya kendaraan masih mending, kalau nggak punya gimana? Nah ini yang harusnya menjadi perhatian juga dari pemerintah. Oke, baik. Yang terakhir nih Bapak, apa harapan Bapak baik dari kualitas pendidikan dan kesehatan untuk Provinsi Jambi? Saya menggarisbawahi masalah pendidikan. Saya bermimpi dalam waktu dekat, mungkin tahun depan, salah satu SMA unggulan kita yang tadi, SMA Titian Teras, bisa masuk dalam ranking 1, 2, dan 3 tadi. Kita nggak mau hanya jadi penonton. Sementara kita punya kemampuan. Tapi yang kita lihat hari ini 1, 2, dan 3 bukan sekolah-sekolah negeri. Yang idealnya mereka ada di antara 1, 2, dan 3 tadi. Mudah-mudahan 2024 dengan komitmen Dinas Pendidikan bersama kami di DPR, kami mensupport, selalu mensupport apa permasalahan Dinas Pendidikan sehingga terdegradasi dari peringkat 1, 2, dan 3 tadi. Dan komitmen kami tahun 2024 di Dinas Pendidikan, mereka ada menyampaikan mengusulkan anggaran untuk sarana prasarana SMA Titian Teras. Saya tidak hafal secara rinci, kurang lebih untuk menunjang peningkatan sarana di SMA Titian Teras itu kurang lebih ada angka sekitar 10 miliar supaya bisa lebih maksimal. Kita malu, kita lihat ke kiri secara infrastruktur SMA Titian Teras, gedungnya mohon maaf nih cukup lusuh. Tapi manakala kita melihat sebelah kanan ada Man Cendiakawan, itu hijau royo-royo, bisa rapi. Ini kan dua contoh nih. Kita lihat ke kiri SMA Titian Teras, waduh gedung kamu lusuhnya, saya bilang Pak Kadis gimana ini. Kita lihat ke kanan Mang Cek, orang bilang kan, weh gedungnya bagus, rapi, bersih. Nah ini kan satunya sebenarnya pukulan bagi kita. Mereka yayasan, mohon maaf lagi-lagi, masalah anggaran mereka kan punya perhitungan. Kita APBD kita ini 20%, idealnya ini bisa lebih baik, tapi kenyataan hari ini kita bisa ngelihat sendiri.
Oke, baik, terima kasih Bapak Budiako Eskom selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih Bapak telah mau bersama kami berbincang-bincang di sore hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Untuk pemirsa di rumah, saksikan selalu program In Jambi setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Fadila Agani mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. And I wanna get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me on to you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you, then it was you, then it was you. Pull me out of the crowd, you were telling the truth, telling the truth.